Kemudian kita masuk pada cara mudah menulis berita ya. Jadi setelah kita melakukan liputan, kemudian kita menyusun data atau fakta-fakta yang kita peroleh dari lapangan menjadi sebuah naskah berita. Nah, caranya bagaimana supaya berita itu sesuai dengan strukturnya dan sesuai dengan gaya piramida terbalik tadi. Jadi yang pertama adalah paragraf pertama atau leadnya itu berisi materi yang paling penting gitu. Jadi buatlah paragraf pertama dengan memuat unsur apa atau what, di mana, where, kemudian siapa, who, dan kapan atau when gitu ya. Jadi misalkan what, apa kejadian atau apa kegiatannya. Jadi misalkan saya contohkan di sini, misalkan kegiatan peresmian jembatan Yotefa. Kemudian who, siapa yang meresmikan. Who ini juga bisa nanti sebagai data tambahannya, siapa yang meresmikan, siapa yang hadir atau siapa yang mendampingi presiden, itu pejabatnya siapa saja juga nanti bisa ditulis sebagai informasi tambahan. Tapi kalau informasi tambahan berarti di bagian bawah nanti. Kemudian where atau di mana tempatnya. Nah, ini di mana tempat peresmiannya, ini karena kegiatan peresmian berarti di mana tempat peresmiannya. Misalkan di sini di Kampung Engros, Kota Jayapura. Kemudian when atau kapan kegiatannya, kapan peresmiannya. Nah, misalkan ini tanggal 28 Oktober 2019. Jadi untuk leadnya atau teras beritanya ini kalau dibikin maka menjadi seperti ini. Jayapura, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jembatan Yotefa di Kampung Engros, Kota Jayapura, Senin 28 Oktober 2019. Jadi kira-kira seperti itu. Ini kan sudah memuat unsur who, siapa, itu Presiden Republik Indonesia, apa what, kegiatannya apa, yaitu meresmikan jembatan Yotefa, when, kapan, where-nya dulu, where di mana, di Kampung Engros Kota Jayapura, dan when kapannya itu Senin 28 Oktober 2019. Jadi itu menulis lead-nya seperti itu. Lead juga sebenarnya bisa dirubah-rubah, apa artinya tidak harus who-nya di depan, bisa juga lead itu what-nya di depan atau where-nya di depan atau juga when-nya di depan. Nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya cara membuat lead. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi setelah kita membuat lead, maka di bawahnya lead kita paparkan informasi dengan satu paragraf lanjutan berupa kalimat pernyataan. Jadi setelah ada leadnya kita lanjutkan dengan kalimat pernyataan. Jadi misalkan dari data yang kita peroleh pernyataan Pak Presiden begini. Jadi langsung kita susun ya. Jadi menurut Presiden Jokowi, jembatan sepanjang 733 meter ini menjadi tonggak sejarah di tanah Papua. Bukan hanya simbol penting yang menyatukan saudara sebangsa dan setanah air, namun juga simbol sumpah kemajuan untuk membangun tanah Papua. Jadi itu pernyataan penting dari Pak Jokowi ya. Jadi di paragraf keduanya kita lanjut dengan pernyataan. Kemudian setelah diisi dengan pernyataan, maka paragraf ketiganya kita tulis dengan pernyataan narasumber yang dengan menggunakan kutipan langsung. Jadi misalkan di bawahnya kutipan langsungnya ini tentunya kita ambil dari data-data yang Pak Presiden sampaikan saat wawancara maupun saat misalkan diambil saat sambutan gitu ya. Jadi misalkan ini data yang kita peroleh jadinya seperti ini. Jadi dengan setelah paragraf kedua berupa pernyataan tidak langsung, kemudian paragraf ketiganya kita kutip dengan ditulis dengan pernyataan langsung. Itu yang ketiganya dengan membuat kalimat langsung atau dengan pernyataan langsung, kutipan langsung. Kemudian keempat caranya dengan
untuk tubuh beritanya atau bodinya itu kita tulis dengan pernyataan penting lainnya. Jadi misalkan di tempat kegiatan itu ada sambutan atau kita wawancara dengan Direktur Operasi Hutama Karya yang mengerjakan proyek itu. Jadi dari keterangan itu misalkan diperoleh seperti ini. Jadi setelah kita susun menjadinya seperti ini. Di tempat yang sama, Direktur Operasi Hutama Karya Muhammad Indrayana mengatakan dengan diresmikannya jembatan Yotefa ini akan menjadi solusi permasalahan kepadatan penduduk di bumi Cendrawasih. Nah, ini kan menjawab pertanyaan mengapa jembatan itu dibangun, karena jembatan itu dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura atau di bumi Cendrawasih Papua ini. Nah, kemudian setelah pernyataan tidak langsung, maka berikutnya kita buat dengan pernyataan langsung atau dengan kutipan langsung. Jadi dalam tanda petiknya ya, jadi jembatan Yotefa ini merupakan proyek sinergi antara Hutama Karya, PP dan Nindya Karya yang pembangunannya dimulai tahun 2015 dan menelan dana sekitar 1,8 triliun rupiah dengan sumber pendanaan dari APBN. Jembatan yang membentang di atas Teluk Yotefa ini dihiasi dengan 2 buah pelengkung berwarna merah nan megah, jelasnya. Jadi itu ya, jembatannya dibangunnya itu ini bagaimana proses pembangunannya. Nah, pembangunannya ternyata dimulai dari tahun 2015 sampai 2019 baru selesai. Dan akhir 2019 kemudian diresmikan oleh Pak Jokowi. Nah, ini sumber dananya dari APBN atau dari anggaran pusat ya. Jadi itu. Kemudian cara berikutnya yang kelima adalah dengan membuat paragraf penutup atau yang berisi kesimpulan atau keterangan tambahan. Jadi yang keenam adalah yang terakhir dengan membuat judul. Jadi setelah lead berita jadi, body berita jadi, dan penutup jadi, kita baru menentukan judulnya kira-kira apa yang paling pas. Nah, dengan kegiatan seperti itu, judulnya yang paling pas menurut saya adalah Presiden Resmikan Jembatan Yotefa. Jadi cukup misalnya dengan 4 kata, tidak sampai 7 kata, itu judulnya cukup ringkas gitu ya.